sidang. Dan untuk mengetahui poin penting apa saja yang disampaikan dalam persidangan hari ini, sudah ada koresponden CNN Indonesia Ausi Riondolu di Gedung Mahkamah Konstitusi. Rio, selamat malam. Apa saja poin-poin penting dalam sidang hari ini? Iya, selamat malam Reza. Memang pada persidangan atau sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini sedang dilakukan skors sesaat untuk jam buka puasa bagi para saksi ataupun pihak terkait dan juga termohon begitu. Karena memang tadi dari 14 saksi yang sudah dihadirkan pada hari ini dari tim TKN Hukum 02 Prabowo Gibran, ini sudah ada sekitar 12 saksi yang berbicara di dalam persidangan pada hari ini. Hingga pada nanti akan dimulai kembali pada pukul 7:30 malam. Ini ada 2 saksi ahli yang akan berbicara nanti, yakni adalah Hasan Nasbi dan juga Muhammad Kodari yang akan berbicara di dalam persidangan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Nah, namun dari sidang yang sudah dilaksanakan sejak pada pukul 8 pagi tadi, ini sekiranya dapat kami simpulkan bahwa dari tujuan utama ataupun pokok pembicaraan di dalam persidangan hari ini adalah bagaimana tim hukum 02 Prabowo Gibran ingin mematahkan asumsi bahwa terjadi politisasi bansos dalam Pilpres 2024, dan yang kedua adalah untuk membuktikan bahwa tidak terjadi bahwa aparatur negara ataupun ASN dan juga penjabat kepala daerah ini bersikap netral dalam Pilpres 2024. Misalkan saja dari saksi yang tadi dihadirkan, salah satunya adalah ketua dari Komisi 2 DPR dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang kemudian menceritakan di dalam persidangan bahwa pihaknya atau dari Komisi 2 terus mengawasi mulai dari pemilihan ataupun seleksi penjabat kepala daerah, kemudian nama-namanya disodorkan begitu dari pihak-pihak tertentu, lalu kemudian pihak Komisi 2 terus membahasnya bersama dengan mitra kerjanya, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri, hingga kemudian ini dilakukan seleksi dan pada akhirnya ditunjuk siapa saja yang menjadi penjabat kepala daerah. Sehingga menurut Doli tadi setelah diawasi ataupun yang merupakan tupoksi dari Komisi 2 DPR, ya salah satunya adalah mengawasi kinerja pemerintah, Ahmad Doli Kurnia memastikan bahwa dari Komisi 2 terus memantau dan tidak ada satupun arahan presiden terkait dengan siapa-siapa saja yang ditunjuk menjadi penjabat kepala daerah. Nah, tadi Doli juga menceritakan bahwa hampir 5 kali Komisi 2 DPR ini menggelar rapat pengawasan untuk memantau betul bagaimana pemilihan penjabat kepala daerah, sekaligus kemudian mengingatkan Kemendagri dalam hal penunjukan kepala daerah untuk bersikap objektif dan netral dalam Pilpres 2024 jika tidak diinginkan adanya isu-isu yang seperti saat ini kemudian menjadi polemik yang dibahas oleh kubu 01 dan juga 02 begitu. Namun tadi Ahmad Doli Kurnia juga menceritakan, juga menjelaskan terkait juga dengan bagaimana Komisi 2 terus memantau ataupun mengawasi terkait dengan peraturan KPU, peraturan Bawaslu. Namun memang Doli mengakui bahwa dari Komisi 2 DPR tidak memiliki kewenangan untuk mengingatkan secara langsung ataupun menegur secara langsung jika ditemukan adanya penjabat-penjabat kepala daerah yang memang dilihat di dalam proses pemilu 2024, misalkan yang dibawa oleh bukti-bukti yang dibawa oleh kubu 01 maupun 03, misalkan berfoto menggunakan berafiliasi dengan kubu salah satu paslon begitu, ataupun membagikan bansos kepada masyarakat, ataupun kemudian menyanyikan yel-yel begitu bersama dengan perangkat kepala daerah begitu. Ini memang Doli mengakui bahwa dari Komisi 2 tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dan memang itu tadi juga yang kemudian dikonfirmasi oleh saksi lainnya dalam isu netralitas penjabat kepala daerah. Bagaimana tadi tim 02 juga membawa Gani Muhammad yang merupakan Kepala Biro Hukum Kemendagri yang juga menjabat sebagai penjabat Wali Kota Bekasi, dan juga Andi Batara Lipu yang merupakan Direktur Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD Kementerian Dalam Negeri, ini mengonfirmasi bahwa sebenarnya mekanisme pemilihan penjabat kepala daerah di dalam Kemendagri ini tidak ada satupun arahan ataupun tidak ada afiliasi yang kemudian terpengaruh dari pengaruh Presiden Jokowi begitu. Misalkan tadi seperti yang dijelaskan bahwa mekanisme penunjukan kepala daerah ini adalah usulan dari DPRD kabupaten kota masing-masing, lalu kemudian Menteri Dalam Negeri pun mendapat masukan dari kementerian lembaga, dan kemudian dari masukan tersebut
diidentifikasi terkait dengan rekam jejaknya, dan pada akhirnya ditetapkan siapa-siapa saja yang menjadi penjabat kepala daerah. Yang ingin disampaikan oleh Andi Bataralipu dalam persidangan tadi adalah memang dari prosesnya ini cukup terbuka dan transparan, baik dari Mendagri pun Tito Karnavian ini tidak bisa bersikap sendiri ataupun menunjukkan sendiri saja begitu siapa saja yang akan duduk menjadi penjabat kepala daerah. Namun ia juga memastikan bahwa tidak ada pengaruh dari Presiden Jokowi dan juga penjabat kepala daerah yang memang saat ini menjabat tidak ada afiliasi kepada partai politik tertentu, karena memang sesuai dengan aturan berlaku ini hanya diperbolehkan untuk ASN saja begitu. Dan juga terkait hal yang menarik juga yang juga dibahas pada hari ini adalah bagaimana kubu 02 ini mematahkan asumsi soal tidak terjadinya politisasi bansos di dalam Pilpres 2024. Bagaimana tadi sebelum sidang berakhir pada pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, tadi dua saksi yang berbicara di dalam persidangan yakni Aceh Hasan Syazili dan juga Abdul Wahid yang merupakan Kementerian Sosial ini menyatakan ataupun secara eksplisit membuka di dalam persidangan bahwa memang sebenarnya anggota dewan sendiri sebenarnya itu turut mengincar insentif elektoral dari program bantuan sosial. Dan praktik ini memang diakui tidak hanya terjadi di Komisi 8 saja yang kemudian menggelontorkan bansos, namun juga terjadi di komisi-komisi lainnya. Tadi ia membawa contoh misalkan saja seperti di Komisi 10. Di saat anggota dewan dari Komisi 10 ini membagikan kartu Indonesia Pintar kepada masyarakat, secara tidak langsung memang ia menceritakan bahwa sebenarnya ada harapan-harapan tersendiri dari para caleg ataupun politisi yang duduk di Senayan ini untuk mendapatkan insentif elektoral ketika mereka membagikan sesuatu kepada masyarakat. Namun memang menurutnya memang wajar jika anggota dewan itu ingin setiap program mitra kerjanya berpengaruh terhadap elektoral mereka, dan memang namun ia pun tidak memungkiri bahwa jika cara-cara tersebut ini kemudian dikapitalisasi oleh capres dan juga cawapres dengan memodifikasi program yang ada. Namun kemudian pernyataan-pernyataan dari Aceh Hasan Syazili tersebut kemudian dibantah, bukan dibantah tapi kemudian ditambahkan juga oleh Abdul Wahid yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi 8, bagaimana ia menceritakan bahwa dirinya pun sempat mendapatkan jatah dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk ikut menyerahkan bantuan sosial di daerah pemilihannya itu. Dan bagaimana dia menceritakan bahwa praktik ini sudah terjadi sejak pada tahun 2021 hingga 2024. Namun kemudian asumsi yang dipatahkan olehnya adalah bagaimana ketika bantuan-bantuan sosial tersebut ini tidak memiliki dampak elektoral pada hasil Pilpres 2024. Salah satu contoh yang ia bawa adalah bagaimana dari 51 anggota DPR di Komisi 8 saja, ini yang terpilih kembali hanya 21 orang. 33 diantaranya ini tidak terpilih kembali di dalam hasil Pileg 2024 yang lalu. Sehingga dengan asumsi ini, ia ingin menyampaikan bahwa sebenarnya, dan tadi seperti yang disampaikan di konferensi pers oleh tim hukum 02, bahwa sebenarnya ketika politisi ataupun caleg ataupun siapapun yang memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, salah satu paslon di dalam Pilpres 2024. Dan kemudian masih ada banyak hal yang menariknya, namun memang salah satu hal yang patut ditunggu adalah kemudian bagaimana kita menunggu jalan persidangan pada hari Jumat besok ketika 4 menteri yang sudah dikonfirmasi akan hadir dalam persidangan besok, yakni Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan juga Menko PMK Muhadjir Effendi ini akan hadir di dalam persidangan, khususnya bagi Menteri Sosial Tri Risma hari ini, yang hari ini namanya juga turut dibawa di dalam persidangan. Dan kita juga akan menunggu tentang apa sebenarnya yang ingin dijelaskan oleh Tri Risma hari ini. Namun ini memang masih menjadi salah satu pertanyaan besar karena sesuai dengan jalannya sidang yang sudah berjalan sebelumnya, ini memang berjalannya sidang besok ini tidak diperbolehkan ada mengajukan pertanyaan dari pihak terkait ataupun pemohon begitu, sehingga para menteri ini yang hadir hanya dapat untuk menjelaskan keterangan-keterangannya saja tentang bagaimana mekanisme pembagian bansos dan apakah memang nanti akan dibuka terkait dengan instruksi presiden. Tentu ini akan menjadi kewenangan dari masing-masing menteri untuk apakah nantinya akan dibuka di dalam persidangan yang terbuka yang akan berlangsung pada Jumat 5 April besok, Reza.
Baik, Ausirion Dholu melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih.